Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang pointer di pemrograman C. Pointer pada pemrograman C itu adalah hal yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari karena ini adalah kekuatan dari pemrograman bahasa C. Jadi pointer di sini fungsinya adalah untuk menyimpan alamat memori dari variabel yang lain, atau bisa digunakan untuk menyimpan alamat memori dari pointer yang lain. Jadi pointer to pointer itu bisa sampai nested pointer banyak sekali. Jadi nested pointer to pointer. Untuk mendefinisikan pointer, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Jadi data type misalnya itu bisa integer atau float atau user defined variable, kemudian diikuti dengan star. Star 1 menandakan bahwa dia pointer tingkat pertama yang akan menyimpan variabel non pointer atau user defined variable. Jadi di sini kita mendefinisikan pointer untuk tingkat yang pertama yang akan menyimpan alamat memori dari user defined variable. Kemudian ini sebagai contoh, misalnya kita mempunyai integer variabel dengan nilai 10. Kemudian di sini untuk mendefinisikan pointer kita menggunakan integer tipe datanya, kemudian asterisk dengan nama pointer atau ptr. Kemudian yang terakhir baris ketiga adalah ptr tadi yang kita definisikan. Ini adalah pointer, kemudian diisi dengan alamat memori variabel var di sini dengan menggunakan tanda N. Jadi N ini untuk mengambil alamat memori dari variabel var yang bernilai 10. Jadi yang disimpan di pointer itu adalah alamat memorinya, bukan nilai variabelnya. Bisa kita lihat di sini, misalnya yang bagian bawah itu adalah untuk definisi variabel tadi. Misalnya ini adalah var, itu nilainya tadi adalah 10. Kemudian alamat memorinya itu adalah yang di bawahnya ini 0x7ff a dan seterusnya dd4. Ini adalah alamat memori dari variabel yang nilainya itu bernilai 10. Kemudian alamat memorinya ini kita masukkan atau kita simpan di nilai alamat memori dari pointer. Jadi alamat memorinya disimpan di nilai pointernya itu menyimpan alamat memorinya. Sedangkan alamat memori asli dari pointernya adalah yang di bagian bawah ini. Jadi 0x7f9 dan seterusnya sampai 99e8 itu adalah alamat memori dari pointer yang aslinya. Sehingga pointer ini hanya menunjuk ke alamat memori variabel tadi yang bernilai 10. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pointer. Sekilas tentang pointer, kemudian kita akan masuk untuk ke code. Untuk code, ada baiknya teman-teman yang baru melihat video ini itu mengikuti dari video yang pertama, setidaknya part yang pertama, yaitu tentang struktur yang akan kita pakai untuk coding tutorial ini. Jadi semua sehabis video tutorial itu source-nya saya taruh di GitHub. Itu bisa di-clone untuk tiap-tiap materi, untuk tiap-tiap videonya itu ada di rilis GitHub. Jadi tiap-tiap materi itu ada link di deskripsi ini untuk di check out atau di download zip-nya, kemudian di compile. Itu caranya ada di video yang part pertama. Oke, di sini seperti biasa saya menggunakan include cpointer.h. Saya buat file cpointer.h, kemudian source-nya ada cpointer.c yang merupakan nanti implementasi dari cpointer.h dan cmain.h untuk executable-nya. Jadi yang paling kiri ini adalah yang cpointer.h, kemudian sebelah kanannya itu adalah cpointer.c dan sebelah kanan sendiri itu adalah main.c untuk memanggil executable-nya. Oke.
Yang pertama saya akan mencoba di sini adalah mendefinisikan, untuk sebagai contoh adalah struct. Jadi yang pertama saya mendefinisikan struct yang bernama box, itu ada properti width dan height. Kemudian saya ingin membuat sebuah fungsi untuk menampilkan isi dari box itu. Misalnya void print box dan yang di print adalah nanti box, properti dari boxnya. Kemudian di include yang ini di cPointer.c saya akan include lagi stdio.h, itu untuk library IO, misalnya input output, kemudian get input dari user dan segala macam kaitannya dengan IO. Dan saya akan include stdlib.h, itu standar library, misalnya kayak alokasi memori, dynamic memory, free memory, semacam itu nanti ada di stdlib. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang library standar yang ada di C, karena udah lumayan banyak perubahan dan banyak dipilah-pilah lagi untuk yang library standar C-nya. Jadi ada beberapa yang dulu itu campur-campur jadi satu, udah dipisah sehingga lebih rapi untuk selipnya. Oke, jadi print box itu adalah melakukan print untuk properti yang ada di box. Dan saya akan coba di sini, misalnya saya buat struct box Oke, di sini saya mencoba untuk membuat variabel struct box bernama box1, kemudian propertinya saya isi untuk width-nya 10, untuk height-nya 20. Oke, kita akan coba untuk print. Oke, di sini box1. Kolon. Oke.
Jadi di sini box width-nya 10 dan box height-nya 20. Ini jika kita tanpa menggunakan pointer. Jadi langsung struct, kemudian box width-nya kita ubah nilainya dengan 10, kemudian height-nya dengan 20. Oke. Jadi misalnya saya ingin mencoba untuk modify box, misalnya parameternya adalah box dan box sama. Di sini modify box. Kemudian untuk di modify box saya ingin merubah nilai dari propertinya. Jadi di sini ada box.width. Jadi parameternya saya tambah misalnya integer width dan integer height. Width sama dengan width dan box.height height. Saya akan mencoba untuk memodifikasinya. Modify box. Setelah saya modify, saya coba untuk print box. Oke. Jadi di sini saya coba untuk modify box. Kemudian habis itu saya coba untuk print lagi value-nya setelah saya modify. Oke. Di sini untuk awalnya box width-nya 10, box height-nya 10. Kemudian yang kedua adalah tetap sama, setelah kita modify ternyata box width-nya 10 dan box height-nya 20. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam C itu secara default dia adalah pass by value. Jadi gimana caranya untuk memodify ini? Kita mesti menggunakan tadi yang namanya pointer untuk biar bisa dimodify di dalam function. Jadi sehingga bisa menggunakan pass by reference. Jadi di sini saya akan buat lagi modify box with pointer. Di sini adalah pointer. Untuk pointer kita menggunakan tanda panah, bukan menggunakan dot. Untuk mengakses pointer kita menggunakan tanda panah. Jadi perbedaannya menggunakan pointer dan static seperti ini itu adalah aksesnya. Kalau static seperti ini menggunakan dot, kalau yang menggunakan pointer itu menggunakan panah seperti ini. Kemudian untuk memasukkan parameter ke pointer, kita harus menggunakan alamat memorinya, sehingga di depan variabelnya kita kasih tanda n itu untuk
menampilkan atau mengambil nilai alamat memory box yang akan disimpan di struct pointer ini. Kemudian dia akan dimodify modify di sini. Jadi ini adalah pointer menggunakan asterisk tadi. Kemudian di sini kita panggil, dia harus menggunakan tanda N ini untuk passing by reference alamat memori yang diinginkan ke dalam modify with pointer ini. Oke, di sini bisa kita lihat. Jadi box width-nya tadi 10, 20, kemudian kita coba modify tanpa pointer, ternyata tidak bisa karena dia pass by reference. Kemudian di sini kita coba lagi menggunakan pointer, ternyata dia berhasil diubah dari function karena kita passnya adalah by reference. Kalau yang atas tadi, maaf, yang atas tadi adalah pass by value. Jadi di sini pass by value dia tidak bisa diubah karena dia hanya mengcopy value parameternya. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar yang namanya Java, itu secara default dia juga pass by value juga, sama juga. C++ juga sama, dia pass by value juga. Oke. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat dynamic memory allocation. Init box. Jadi sini akan mencoba untuk dynamic memory allocation, misalnya init box, kemudian parameternya adalah struct untuk 2 tingkat seperti ini. Nanti kita akan mendefinisikan pointer ke box, kemudian kita paskan ke sini untuk biar dia diinisialisasi di dalam function init box. Kemudian integer num box-nya itu adalah total box yang akan kita inisialisasi, misalnya 5 box, 6 box, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengalokasikan memori di sini. Kita menggunakan malloc. Jadi teman-teman kalau belum tahu yang malloc, itu sebelumnya itu saya udah pernah menggunakan malloc juga untuk bahasan apa lupa, cuman nanti teman-teman bisa lihat aja di video-video yang sebelum-sebelumnya. Itu menggunakan malloc untuk mengalokasikan memori. Jadi di situ ada menggunakan malloc, kemudian ada realloc, kemudian ada alloc lagi. Alloc. Di sini saya akan menggunakan malloc box, kemudian saya cast ke struct box. Jadi parameternya itu adalah size dari memori, ukuran memori. Jadi sini saya gunakan size of box, kemudian saya kalikan dengan jumlah dari 6 box. Jadi init box itu adalah parameternya itu box untuk pointer, ini pointer to pointer. Kemudian integer 6 boxnya, jumlah box yang akan kita inisialisasi. Kemudian boxnya itu kita isi menggunakan alokasi memori seperti ini, malloc. Kemudian of struct
box. Jadi besar memori dari struct box-nya itu dikalikan jumlah box-nya. Nah, di sini saya akan mencoba struct karena saya menggunakan definition null, saya di sini include std_def.h. Jadi untuk definition seperti null, kemudian yang lainnya itu ada di standard definition. Dan saya coba untuk init, kita masukkan adalah alamat memori dari box 2. Kemudian jumlah numnya misalnya saya kasih 5. Kita coba compile dulu. Oke, nggak ada masalah. Oke, sini tadi kita udah mendefinisikan, jadi untuk membuat box sebanyak 5 box. Jadi ini kayak array box gitu, tapi kita menggunakan dynamic memory allocation. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk melakukan akses terhadap box yang udah kita bikin tadi sebanyak 5 tadi menggunakan pointer. Dan saya kasih nama ptr box 2, kemudian saya assign value-nya, alamatnya menggunakan box 2. Jadi ptr box 2 itu alamat memorinya menunjuk ke alamat memori box 2. Jadi sama alamat memorinya. Setelah itu saya akan menggunakan for untuk counter. Oke, di sini dia akan mengcounter sebanyak 6 box. Kemudian saya menggunakan function yang udah tadi dibuat, yaitu modify box with pointer, di mana parameternya adalah pointer. Jadi pointer box 2. Kemudian width-nya saya kasih i, saya kalikan dengan 2, dan i saya kalikan dengan 3. Setelah itu pointer box 2 nya saya counter. Ya, jadi di sini pointer box pointer box 2 itu untuk mengcounter dari blok 1 dan seterusnya sebanyak 6 box yang udah kita definisikan sebanyak 5 tadi. Jadi dia offsetnya adalah sebesar alokasi memori box tadi, yaitu struct box yang udah kita buat di header tadi. Kemudian setelah kita isi, saya ingin mencoba untuk print value yang udah kita isi. Jadi ptr box 2 yang udah kita pakai tadi, mesti kita reset dulu alamat memorinya untuk sama dengan box kedua, yaitu ke alamat memori box yang pertama yang ada di box 2, karena yang ada di sini itu sudah menunjuk ke box yang terakhir atau box yang kelima. Oke, setelah itu di sini saya akan melakukan print menggunakan print box fungsi yang udah kita buat tadi. Tetapi di sini karena parameternya dia tidak menggunakan pointer, kita mesti mendeference pointernya itu menggunakan asterisk biar parameter yang dipas
ke print box itu bukan pointer, tetapi variabel yang sesungguhnya, bukan alamat memorinya. Di sini print box-nya adalah parameternya box yang berupa tipe datanya struct tadi, struct box. Itu bukan pointer yang di sini, yang di function ini. Jadi di sini kita mesti mendeference dari pointer untuk menjadi variabel yang bukan alamat memori. Kemudian setelah menggunakan memory dynamic allocation, kita mesti melakukan free dulu. Karena apa? Kalau tidak kita free, itu bisa menyebabkan memory leak. Kalau ada banyak melakukan dynamic memory dan setelah kita gunakan dan tidak terpakai lagi, tidak kita free, itu akan menumpuk terus memorinya sehingga bisa overflow yang ada di device. Atau memory leak itu karena pointernya tidak kita reset menjadi null setelah kita gunakan. Jadi fungsinya agar dia tidak menunjuk ke alamat memori yang salah. Jadi kita mesti nullkan kalau udah nggak dipakai. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, di sini box yang pertama itu adalah 00 karena i-nya 0, kemudian i-nya 1, dia akan dikalikan 2 dan dikalikan 3. Kemudian box yang ketiga itu dikalikan 2 dan ini dikalikan 2 dan seterusnya sampai box yang kelima. Jadi seperti itu kurang lebih cara kerja dari pointer. Jadi pointer itu intinya dia hanya memegang alamat memori dari pointer yang lain atau dari variabel yang lain. Atau bisa digunakan untuk memegang dari alamat function yang ada di memori. Jadi ini sangat berguna sekali, sangat membantu dan sangat fleksibel kita gunakan. Oke, untuk pembahasan pointer sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang lain tetapi lebih ke implementasi yang sesungguhnya pada kehidupan sehari-hari ataupun yang sering kita gunakan. Ya, semoga saja nanti bisa masuk ke, misalnya kita buat ke embedded device, kita bisa menggunakan mungkin Raspberry Pi, kemudian ESP32 atau microcontroller Atmega. Dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian jangan lupa untuk share dan like, dan juga komen. Untuk link dari source itu saya masukkan ke deskripsi. Seperti biasa ada di GitHub, kemudian ada di rilis sesuai dengan part yang kita bahas. Jadi ini partnya adalah pointer, nanti cari ada yang tentang pointer, download atau check out, kemudian dijalankan di komputer teman-teman. Oke, semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Belajar apapun, asalkan kita niatkan untuk sebuah kebaikan, akan menjadi manfaat yang sangat besar untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.